Bertemu lagi di channel YouTube saya. Ya, salam terapis Indonesia hebat luar biasa. Hari ini adalah 3 hari yang sangat spektakuler dan keren banget. Dan hanya pertama kali di Indonesia. Kenapa? Karena di 3 hari ini kita mengumpulkan sukarelawan yang belum semuanya bisa kita tampung karena begitu banyak animo dan antusiasme dari para sukarelawan. Latar belakang kegiatan ini adalah bahwa angka kesehatan mental itu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, bahwa angka stres dan depresi saja sudah naik 1000% dari sebelum pandemi. Ya, artinya angka kesehatan di Kabupaten Malang saja baru 0,6%. Artinya lebih banyak orang yang kondisinya tidak sehat, baik itu di fisik, di mental, ataupun di spiritual. Nah, latar belakang itulah yang membuat sebuah lembaga layanan Spiritual Mentality Healing Center Indonesia, dan ini menjadi pertama kali di Indonesia yang ada medisnya, kemudian tenaga ahli spiritualnya, kemudian di sini lengkap fisioterapinya, psikoterapinya, spiritual terapinya ada tersenter di dalam satu naungan lembaga Spiritual Mentality Healing Center Indonesia. Apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Jadi kalau kata-kata kita tiba-tiba saja nggak bisa ngomong, pikiran kita nggak bisa berpikir, diambil oleh Allah. Sebentar lagi kisah ini akan diulang-ulang. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang divonis mandul. Tapi apa doa beliau? Robbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini orang mandul minta anak. Tapi sekali lagi Allah Maha berkehendak. Jadi selama 3 hari ini format di pikiran panjenengan itu undang semua energi positif. Berkaryalah besar, berpikir besar, berjiwa besar, dan berkarya besar. Panjenengan kalau berpikir besar, berjiwa besar, jangan yang kecil-kecil minta pada Allah. Karena ketika seluruh manusia ini ditambah jin, ditambah malaikat, pergi ke gunung, mengangkat kedua tangannya dan minta kepada Allah, dan seluruhnya, mulai dari yang dari Nabi Adam sampai nanti di akhir kiamat itu, semua doanya dikabulkan. Maka harta Allah yang berkurang itu seperti jarum yang dicelupkan ke samudra, dan di ujung jarum itu seluruh dunia, mulai dari manusia, jin, dan malaikat, semuanya dituruti. Oleh karena itu, minta doa yang sebaik-baiknya. Yang disampaikan oleh Prof. Wahyudi, beliau adalah seorang guru besar di UM. Itu sesuatu yang sangat menarik dan ilmu yang sangat keren dan mahal ya, bahwa tentang self-talk atau komunikasi berbicara dengan diri sendiri itu sangat efektif dan sangat menjadi metode yang paling diandalkan ya, bahwa ketika kita selalu berkomunikasi yang positif terhadap diri sendiri, maka mood kita, kesehatan kita secara paripurna akan sangat dibantu oleh self-talk kita. Sudah janjinya Allah bahwa segala kondisi kita, kesehatan kondisi kita berasal dari apa yang sering kita katakan. Kemudian saya sendiri yang menjadi mentor dan trainer di kegiatan pelatihan ini, seorang profesional hipnoterapis Islami yang berbasis tauhid, yang istilah hanya satu-satunya di Malang Raya ini, dan juga saya pemilik atau owner dari tempat layanan lembaga ini, yaitu Al-Basiroh, klinik rawat inap rumah sehat Al-Basiroh, dan di sini juga tempat yang menjadi senternya fisioterapi, psikoterapi, dan spiritual terapi untuk masyarakat yang sedang butuh dibantu dalam masalah kesehatan mentalnya.
Allah adalah satu-satunya. Maka lepaskan semua yang lain dari selain Allah di dalam niat kita, maka di dalam niat kita menjadi sempurna kekuatannya karena kita tidak ikut campur di dalamnya. Allah langsung mengambil alih semuanya aktivitas kita, maka segala kemadorotan yang akan kita hadapi di hadapan kita nanti pada saat kita menjadi seorang terapis, Allah lepaskan semuanya. Allah hadirkan semua kebaikan untuk menjadikan aktivitas kita menjadi mudah. Nah, karena hanya Allah sumber dari energi kekuatan tertinggi yang tidak ada yang bisa menandinginya, masa sih kita masih ragu untuk menjadikan Allah satu-satunya sumber energi? Betul atau tidak? Kalau kita ingin bermanfaat, kalau sudah niat ingin bermanfaat, akan banyak sekali yang bisa kita lakukan. Yaitu hal yang pertama yang perlu kita bangun dulu, kita perbaharui dulu. Kenapa saya bilang perbaharui? Karena niat ini posisinya ada di dalam hati atau dalam kolbu kita. Padahal sifat dari kolbu kita, kolb ya, kolb itu arti harfiah dari kolb itu mudah terbolak-balik. Innamal a'malu binniat ya. Segala amalan diawali dari niat yang benar. Yang kedua, saya menyampaikan tentang Quantum Healing Center, di mana metode healing yaitu dengan menerapi secara instan dalam hitungan menit fobia, trauma, stres dan depresi dan sejenisnya gangguan mental lainnya, insya Allah dengan izin Allah akan sangat mudah diatasi. Pada training kali ini langsung dipraktekkan dan langsung peserta merasakan betul keefektifannya dan merasakan kemanfaatannya, bahwa ketika beberapa teknik terapi dikombinasi menjadi satu metode jenis terapi yang sangat efektif, dirasakan langsung oleh peserta sehingga membuat peserta sangat membantu lebih banyak orang untuk terbebas dari masalah kesehatan mentalnya. Relaksasi tauhid terapi namanya, membawa para peserta ke dalam relaksasi dalam, di mana relaksasi itu berasal sumbernya dari kepasrahan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepasrahan itu yang membuat akhirnya para peserta semua bisa tertidur dengan nyaman, dengan relaksasi yang sangat dalam dan dirasakan kepasrahannya kepada Allah, sehingga segala gangguannya atau segala keluhan yang sebelumnya terasa, baik itu keluhannya berasal dari fisik, misalnya pusing, sakit tangan, sakit kaki, sakit di perut dan sebagainya, akan menjadi enteng. Juga gangguannya ada di perasaan, contohnya rasa sedih, rasa marah, kecewa dan sebagainya, itu kemudian menjadi enteng hanya dalam hitungan menit saja, di mana para peserta semuanya tertidur dengan rileks. Apalagi tempatnya di masjid ya, tempat yang sangat berkah dan mulia, itu akan sangat memudahkan dan akan sangat mensugesti untuk peserta bisa berpasrah kepada Tuhannya. Nah, kepasrahan itu yang membuat pasien atau klien menjadi lebih mudah dalam menjemput kesembuhannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang hadir di sini membersamai kita. Ini rumah Allah. Karena sejatinya kemanapun kita pergi, sebenarnya Allah selalu membersamai kita. Maka izinkan diri kita untuk berpasrah bulat-bulat hanya kepada Allah. Jangan sisakan sedikit pun energi kita dihabiskan oleh pikiran dan logika kita. Pasrah bulat-bulat sama Allah. Aku pasrah ya Allah. Katakan pada Allah, aku ikhlas ya Allah. Aku pasrah ya Allah. Aku ikhlas ya Allah. Aku pasrah ya Allah. Dengarkan lagu sholawat ini.
Salawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak rohani kita semuanya. Saat kita bersolawat, Allah akan kembalikan solawat kepada kita, sehingga hati kita yang sumpek akan Allah lapangkan. Pikiran kita, hati kita yang kecewa akan Allah basuh luka batin kita. Bayangkan, rasakan setiap semakin nyaman nafas, semakin tidur lebih dalam lagi, semakin tidur lebih nyaman lagi, semakin dalam semakin nyaman. Ya Allah, walaupun saat ini aku merasakan mungkin kepalanya sakit atau apa, sebutkan sendiri sesuai dengan keluhannya. Aku terima semua perasaan ini ya Allah. Aku ikhlas ya Allah. Aku ridho ya Allah. Dan aku pasrahkan kesembuhannya hanya kepadamu ya Allah. Karena hanya Engkau satu-satunya yang bisa mengangkat rasa sakit ini ya Allah. Karena Engkau satu-satunya yang bisa mengangkat rasa tidak nyaman dalam diriku ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah. Terima kasih atas keajaiban yang Kau berikan padaku selama ini ya Allah. Hamba siap menerima keajaiban berikutnya lagi dan lagi. Persiapan bangun. Bangunlah dalam keadaan yang nyaman, damai, enteng, hilang semua keluhan dalam diri kita. Persiapan untuk bangun, bangunlah dalam keadaan yang enteng, fresh, nyaman dan bahagia. 10, 9, 8, 7. Persiapan untuk bangun. Kalau mau bangun, bangunnya pelan-pelan, gak boleh cepat-cepat. Persiapan untuk bangun, bangunlah dalam keadaan yang tenang, damai, fresh, enteng, dan lepas segala beban yang ada di perasaan. Tenang, nyaman karena hati sudah berpasrah diri, bulat-bulat kepada Yang Maha Segalanya. Silakan membuka mata, bukalah mata pelan-pelan, bangunlah dalam keadaan yang tenang, nyaman, enteng, dan hilang segala beban. Silakan untuk bangun. Boleh ibu-ibu kalau biasanya ingin berpelukan, ibu-ibu kalau sudah menunggu nggak apa-apa, peluk monggo, peluk di sebelahnya. Ibu boleh peluk sebelahnya. Oh bapak monggo kalau mau ke depan. Oke. Ya, monggo nggak apa-apa. Materi yang disampaikan oleh Kak Acun juga tidak kalah menarik, karena Kak Acun sebagai storytelling atau hanya menyampaikan cerita tentang terapi hipnoterapi ini yang membuat peserta merasakan betul bahwa ternyata memberi hipnoterapi atau menerapi pasien dan klien dalam keadaan relaksasi dalam atau hipnosis itu ternyata sangat-sangat mudah. Yaitu akan membreakdown tentang asumsi masyarakat bahwa hipnoterapi itu sulit. Padahal sebenarnya sangat mudah dan sangat dibuktikan oleh para peserta. Dan mereka pun langsung praktek di situ dan mereka langsung punya kemampuan untuk bisa membawa pasien kepada relaksasi, sehingga lebih mudah keluhan-keluhannya untuk diatasi. Bagaimana caranya kita mengafirmasi seseorang tapi ujung-ujung jari ini bekerja dengan sangat baik. Jadi nanti Kak Jun akan mengajarkan ujung-ujung jari ini sangat ajaib. Ya, dipastikan jari-jarinya atas izin Allah bisa membantu banyak orang. Jadi hari ini calon terapis, sebelum kita menterapi siapapun itu, usia berapapun, pastikan yang mau kita terapi dalam kondisi bahagia. Kalau nggak bahagia, nggak akan bisa menterapi siapapun. Sama dengan terapis,
Saya pasti pertama adalah meminta dia, boleh pinjam tangannya, kemudian saya baru bicara. Kalau dia mau, saya pegang seperti ini dan dia lama, Sabudi mau saya bantu. Nah, kalau seperti ini berarti dia sudah nyaman dan tenang. Setelah itu, saya pasti akan mengkusuk punggung. Dia mungkin ngiranya saya kusuk, padahal itu saya tapping. Ujung-ujung jari ini itu amazing. Ini kan kayak kita merinding ya kalau dengan ujung jari. Tapi kalau gini, sabar Sabudi, sabar. Tapi kalau saya gini, nah seperti ada yang berefek kan di sini saraf banyak. Dan kita sering meremehkan itu. Dan ini mengaktifkan dendrit otak. Jadi kalau kita bilang sabar, mengafirmasi, sabar ya nak ya, sabar. Ini harus juga berproses. Bapak sudah pernah kenal Kak Ajun sebelumnya? Belum. Bapak berdua namanya siapa? Pak Tri Hutomo. Bapak Beni Benardi. Yakin mau dibantu Kak Ajun? Oke. Nanti kalau sudah terbaring, Bapak harus ikhlas pasrah. Dua-duanya Muslim. Sekarang istighfar 7 kali. Dan saya pandu dengan tapping. Oke, jika sudah Bapak silakan buka mata. Lihat di kain depan ini ya. Bayangkan Ka'bah. Ya, bayangkan Ka'bah. Sampai Bapak menjelas membayangkan Ka'bah, usahakan matanya tidak berkedip. Lihat ke depan di kain itu, bayangkan Ka'bah. Terus bayangkan Ka'bah, terus bayangkan Ka'bah, terus bayangkan Ka'bah, terus bayangkan Ka'bah, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Ringan, sangat ringan, sangat ringan. Tutup mata, ringan, sangat ringan, sangat ringan, sangat berbaring. Ringan, sangat berbaring. Ringan, lebih ringan lagi, sangat ringan, lebih ringan lagi. Tutup mata semakin rapat, sangat rapat. Badannya ringan, tangannya ringan. Oke, stop. Di pijat jempol itu sangat sakit loh. Ada yang mau nyoba? Ini cara membangunkan tanpa menyentuh. Oke, alhamdulillah berhasil. Terus Ustaz Budi yakin? Alhamdulillah. Bapak mohon maaf, boleh diambilkan minum beliau? Alhamdulillah berhasil. Berarti ini calon terapis ya? Iya. Satu lagi minumannya. Kalau habis di terapi harus minum air sekuat mungkin. Ya, minum air. Tadi yang dirasakan apa? Pertama, suara masih cukup jelas. Iya, iya. Kemudian berkurang, terus tiba-tiba les hilang. Oke. Itu kok muncul lagi ya? Terdengar. Oh gitu. Misalnya hilang lagi. Oh Sampai iya. saya nggak terdengar. Tapi seperti nggak tidur. Oh gitu. Iya. Memang kalau hipnosis itu nggak boleh tidur. Kalau sampai nggak usah diterapi. Oh orang tidur diterapi. Pak Benny? Ngapunten, saya selama ini ikut ikut pelatihan hipnotik di mana-mana. Itu enggak pernah ada yang bisa hipnotis saya. Oh, serius Bapak? Serius. Oke. Thank you Allah. Iya. Tapi kok lemes gitu loh. Kok lemes. Waktu saya tidur kan saya sadar saya enggak ada apa-apa, cuma enggak bisa ini buka mata, bisa buka, ini tangan tidak bisa diangkat. Gerak, gitu. iya. Bahkan tidak tahu siapa yang bisikkan, jadi kan yang pertama kali gitu ya. Iya. Nah itu saya tidak ke dalam-dalam gitu. Saya bilang ke dalam, Iya. Tidak ada, saya ke dalam, tidak ada. Iya. Ini sadar-sadarnya gitu.
Menariknya, selama pelatihan 3 hari ini diakhiri dengan suasana yang sangat berbeda, yaitu di outdoor, ya, di mana para peserta merasakan tentang bagaimana manfaatnya hidroterapi, ya, bahwa air itu sangat menjadi media untuk terapi yang sangat efektif. Air itu akan betul-betul menjadi terapi kepada para peserta. Dengan air, ya, tujuannya adalah untuk menstabilkan emosi, untuk menyamankan perasaan dan menolong diri kita selalu dalam kondisi yang nyaman sepanjang waktu. Ini diikuti oleh para peserta, yaitu sukarelawan yang nanti siap akan menjadi terapis yang akan menolong banyak orang, insya Allah, yang dalam kondisi emosional yang sedang bermasalah, yang depresi, stres, dan sebagainya. Karena ini sangat efektif, insya Allah ini akan sangat menunjang pada saat para terapis ini menghadapi para pasien dan kliennya, dan kita tergabung di dalam Spiritual Mentality Healing Center Indonesia. Ini adalah para calon-calon terapis yang kita beri pelatihan selama 3 hari, dan insya Allah akan siap menolong sebanyak-banyaknya orang yang membutuhkan, yang dalam kondisi emosional yang bermasalah, akan kembali menjadi normal lagi semula. Alhamdulillah, awalnya saya itu orang yang fobia air, trauma air. Setelah saya melakukan hidroterapi di sini, alhamdulillah jadi ketagihan, Pak. Karena gelembung-gelembung air yang saya rasakan, Masya Allah, sangat menenangkan sekali dan ingin berlama-lama di sini. Spiritual Mentality Healing Center Indonesia. Yes! Alhamdulillah Kak Acun, ya, tadi setelah kita hidroterapi, teman-teman alhamdulillah banyak yang berhasil, dimudahkan sama Allah. Kita sekarang mau apa Kak Acun nih? Ini kita fun game karena semua terapis harus bahagia. Harus bahagia. Iya, mencoba sendiri, pengen betul-betul menikmati, karena selama ini kan saya pada saat sendiri itu sangat menikmati karena merasa berdua saja dengan Allah, apalagi ini di alam dalam kondisi arung jeram, ya. Akhirnya kita menjadi sehat paripurna, jiwa dan raga, jasmani dan rohani, mind, body, and soul, and spiritual, semuanya sehat. Saya Agus, saya peserta dari Malang juga, dari Sukun. Kesannya adalah sangat baik,
ditutup dengan ceria. Saya peserta dari Tulungagung, Jawa Timur, mengikuti acara nih. Masya Allah, sungguh luar biasa. Acaranya yang sangat bagus, udah gitu teman-teman yang fan, materi-materinya juga bagus. Terus ditambah lagi, pengalaman yang sangat luar biasa. Saya Miranti, terapis spa massage. Saya berasal dari Kota Batu. Selama 3 hari mengikuti pelatihan ini sangat luar biasa. Dari mentornya yang luar biasa, dari treatment acaranya, rundown acaranya yang luar biasa. Setahu saya ini adalah baru satu-satunya di Indonesia di mana ada program yang selengkap ini. Spiritual Mentality Healing Center Indonesia.